Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Maulida Ulfa, NIM 1904120204, kelas D, Program Studi Ekonomi Syariah, mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Ibu Fitri Faizah, MH. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang konsep perkongsian syirkah dalam Islam. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, teman-teman siapkan dulu pulpen dan bukunya biar bisa menulis beberapa informasi penting yang ada di dalam video ini. Buat teman-teman semuanya, ayo siapa yang sampai hari ini belum tahu tentang konsep perkongsian syirkah dalam Islam? Biar teman-teman paham, ayo dengarkan penjelasan dari video ini. Let's go! Di sini, saya pertama akan menjelaskan pengertian syirkah. Secara etimologi, syirkah atau perkongsian berarti percampuran, yakni percampurannya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama. Yang kedua, saya akan menjelaskan hukum syirkah. Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma, konsensus kaum muslimin. Dan berikut ini saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama, Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka yang berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikit mereka ini. Dan firman Allah pula, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Yang kedua, Al-Hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku akan keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Yang ketiga, Ijma. Ijma ulama mengatakan bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syirkah secara global, walaupun berbeda pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam. Sebagai dasar, hukumnya lebih tegas dan jelas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan rukun dan syarat syirkah. Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisah dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, dan ada atau tiadanya adanya sesuatu. Secara umum, rukun syirkah ada 3, yaitu yang pertama, sikah atau ijab kabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua belah pihak yang transaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Yang kedua, orang yang berakad, yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu balik, berakal pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Yang ketiga, objek akad, yakni modal pekerjaan, yaitu modal pokok syirkah ini berupa harta maupun pekerjaan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang macam-macam syirkah. Syirkah itu ada 2 macam, syirkah amak dan syirkah ukut. Syirkah amak adalah 2 orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Perkongsian ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, syirkah jabariyah, yaitu perkongsian yang ditetapkan kepada 2 orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. Yang kedua, syirkah ikhtiyariyah, yaitu perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari 2 orang yang bersekutu.
Syirka ukut. Syirka ukut adalah bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang hal yang membatalkan syirka. Hal-hal yang membatalkan syirka ada yang sifatnya umum dan berlaku untuk semua syirka, dan ada khusus untuk syirka tertentu. Di antaranya, sebab-sebab yang membatalkan syirka secara umum. Yang pertama, pembatalan oleh salah satu seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad syirka merupakan akad jaiz dan gairu lazim, sehingga kemungkinan untuk disahkan. Yang kedua, meninggalnya salah seorang anggota serikat. Apabila seorang anggota serikat meninggal dunia, maka syirka menjadi batal atau fasakh karena batalnya hak milik. Yang ketiga, murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah ke Darul Harab. Hal ini disamakan dengan kematian. Yang keempat, gilanya peserta yang terus-menerus karena gila menghilangkan status wakil dari wakalah, sedangkan syirkah mengandung unsur wakalah. Yang dapat kita simpulkan dari pembahasan al-bayatir, di sini kesimpulannya, secara etimologi syirka atau perkongsian ialah percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologi, ulama fikih beragama berpendapat dalam mendefinisikannya antara lain. Menurut Malikiyah, perkongsian ialah izin untuk mendayagunakan hartanya dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasarruf. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, perhimpunan adalah hak kewenangan untuk bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada suatu yang mereka sepakati. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo bagi teman-teman yang bertanya, silahkan bertanya untuk penjelasan tentang perkongsian syirkah dalam Islam. Nah, di sini ada teman yang bertanya, bagaimana cara mengakhiri kerja sama syirkah? Nah, di sini saya akan menjawab. Syirkah akan berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Sebab syirkah adalah akad terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak, tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Nah, di sini ada satu lagi teman yang bertanya. Pertanyaannya, apakah Asy syarik mitra syirkah bisa keluar dari syirkah kapan saja ia inginkan? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ada jangka waktu tertentu yang disepakati sebelumnya, yaitu 1 tahun. Nah, dari itu kita ada jangka waktunya. Jadi sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.